kan parlemen itu bicara mentor orang, jadi orangnya harus bicara. Jadi kalau dalam bisa bicara, itu aneh. Iya. Supaya bisa bicara gampang. Jadi misalnya nih, lagi rapat kerja, kita dengerin aja dia mempresentasikan apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali kita dalam Parlementaria Podcast on Bekasi Media. Yang saat ini saya beda dari yang biasanya. Karena sekarang kita mau ngerumpi sama anggota dewan yang perempuan. Ada Ibu Eka Widiani Lati. Assalamualaikum Eka. Kalau perempuan gitu ya kita ya, ngegibah. Enggak, kita nggak ngegibah, kita ngomongin yang bener-bener real ya. Karena apa? Karena perempuan itu jarang loh ada di parlemen. Kalaupun ada jumlahnya nggak sebanyak laki-laki. Ini kenapa sih Bu Eka? Padahal 30% loh sebenarnya. Nah, apa nih pertanyaannya? Ya kenapa kok perempuan sedikit di parlemen? Ya, jadi memang kalau secara undang-undang 30% itu untuk pencalekan. Nah, ketika sudah kampanye dan seterusnya jumlahnya sudah sedikit. Oh ya. Jadi gimana kita caleg perempuannya yang bisa mengambil hati para konstituennya, pemilihnya. Kalau hatinya banyak yang diambil, maka bakalan bisa banyak untuk jadi anggota dewan ya, baik kabupaten kota, provinsi maupun RI ya. Kemudian terus memang stigma di masyarakat itu masih 30% gitu. Terus tergambarnya nanti ketika di parlemen kok belum 30%, kok masih sedikit gitu. Ini memang karena kurang informasi. Tapi kalau bahasa politik sih kurang mendapat pendidikan politik. Iya. Karena wajar aja kalau cuma sedikit. Karena kita memang di Indonesia ini masih apa itu? Budaya patriarki. Iya. Gitu benar. Untuk yang pilih dan untuk yang dipilih. Kalau dari yang dipilih itu sih sudah pada siap gitu dengan dia mau untuk dicalonkan gitu kan. Jadi milih ini, jadi perempuan bisa jadi pertama perempuan repot. Bisa jadi memang yang namanya pemimpin itu sebagaimana, apalagi kalau dalam Islam ya ada jalur komunal yang bisa. Jadi pemimpin laki-laki. Padahal kan itu duduk persoalannya beda. Ya, di ayat itu dengan segi pemimpin. Jadi kalau kita namanya juga Dewan Perwakilan Rakyat, perwakilan gitu, bukan pemimpin. Nah ini masih teraju, akhirnya ketika milih, gak usah milih perempuan deh, kan yang jadi pimpinan itu laki-laki. Nah gitu, padahal perwakilan perempuan yang dibutuhkan di sini seperti itu. Sehingga sekarang hasilnya ya masih sedikit lah. Langsung keluar ayat ya, Ari Jalur Komunal Sampai sejauh ini saya belum pernah dengar ada DPRD kabupaten kota yang notabene anggotanya tuh mayoritas perempuan 50% aja nggak ada kayaknya ya. Paling banyak berapa sih? Belum ada ya. 30% juga nggak nyampe kayaknya ya. Nah, Bu Eka sendiri kan saat ini sudah ada temennya. Dulu di periode yang lalu ya, dulu pernah juga jadi anggota dewan cuma sendiri kan. Jadi paling cantik di antara raja-raja minyak itu ya. Sekarang ada Bu Lilis. Gimana tuh Bu? Biasanya sendiri atau ada temennya? Alhamdulillah itu kita kalau sama teman kayak gini kan seru. Enak ya. Terus minimal ketika walaupun lagi kerja di DPRD itu bisa jadi kita beda-beda. Ya kan misalnya ada penugasan panitia khusus tidak dijadikan satu gitu. Karena masih ada keterwakilan perempuan. Tapi akan terasa berada sesama perempuan itu kalau kita misalnya ada tugas keluar kota gitu.
kunjungan kerja ya. Itu deh akan magnetnya akan ketemu sama perempuan. Ayo kita belanja gitu. Ya enggak ya? Kita kapan nih pembahasannya? Setelah itu, nah itu setelah itu kemana itinerary-nya? Oh ya, tetap ya itinerary ya. Karena kan kita harus bisa membawa, ya minimal kalau itinerary kalau kita jalan tur biasa, itu kan tempat pariwisatanya. Tapi kan ini kan kalau kita ke sana misalnya ke suatu daerah, kita pun ke masyarakat, ke daerah itu kan sudah ada masyarakatnya, ada apa programnya, nah itu minimal bisa kalau ada yang bisa kita ambil, ya manfaatnya atau bisa jadi secara pembangunan walaupun itu lebih daerah yang lebih kecil daripada Bekasi, itu selalu ada aja. Saya pernah ke satu daerah di daerah istimewa Yogyakarta. Kabupatennya lupa ya, tapi kan karena itu memang desa, cuman itu bisa guyup gitu, bagaimana mengelola dan seterusnya. Oh ternyata ada perdanya, kayak bisa contoh nih ada perdanya. Bu Eka itu sebelum masa bakti 2019-2024 itu tahun berapa sih? Saya pertama kali jadi anggota DPRD Kota Bekasi tahun 2004 sampai 2009. Oh 2004-2009. Berarti 2 periode ya? Cuman jeda 2 periode. Jadi 2009-2014 off dari pencalekan juga, pokoknya off dari ini dunia politik ya. Terus 2014-2019 juga off, baru 2019 ke 2024 sekarang ikut lagi. Ada bedanya selain tadi ada temennya di fraksi? Jadi saya mungkin salah satu orang yang mengalami sistem politik berbeda-beda. Waktu 2004 itu sistemnya tertutup. Jadi yang jadi itu adalah sesuai nomor urut. Itu nomor urut 1. Sebelumnya 99 sampai 2004 itu sistemnya masih dihitungnya itu satu kotak, belum ada dapil. Jadi dulu saya waktu 1999 saya caleg di Jakarta. Nomornya makanya dulu dikenal nomor sepatu. Iya. Kan sepatu saya mah 39. Oh ya, saya 38. Nanti bisa lah ya gitu. Jadi saya waktu itu nomornya sepatu 43. Nah, 2004 sudah tidak ada judul nomor sepatu karena suara itu habis dibagi di dapil. Nah, mulai ada dapil itu 2004. Kota Bekasi itu waktu itu dapilnya 6 dapil. Saya di dapil tetap yang sekarang. Kemudian 2009 setengah gitu ya, beda sistem lagi. Di dapil tetap, tapi yang jadi suara terbanyak sampai sekarang. Jadi saya dulu yang nomor urut pernah mengalami. Sekarang yang suara terbanyak juga mengalami. Alhamdulillah kemarin walaupun nomor 1 tapi suara terbanyak. Dan nanti 2024 newbie katanya orang provinsi. Katanya saya naik kelas. Oh naik kelas ya, bukan dibuang. Kalau dia namanya kalau naik kelas harus dapat angka berapa? Dapat 10. Oh gitu. Saya 10. Provinsi ya. Oke. Tapi tetap sih sebenarnya kerjanya sama ya. Kerjanya sama, tapi lebih luas dan dapilnya daerah yang diwakili adalah sekota Bekasi dan sekota Depok. Berarti kalau Bu Eka di masa dulu tertutup bisa menang, terbuka juga bisa menang, udah punya basis massa dong. Insyaallah. Iya, dapilnya Bu Eka ini kan dapil neraka loh kata orang. Kayaknya perang bintang kayaknya. Yang pasti adalah bertabur bintang. Ada Bu Eka ya. Bertabur bintang, jadi nanti terang dan paling banyak. Amin ya Allah. Nah ini provinsi ya nanti ya, berarti ya ini akan ini lagi perang lagi ya, harus main-main ke Depok lah gitu. Kalau ada yang teman-teman di Depok yang nontonnya ada di Depok. Ada. Saya aja. Oke, siap. Saya orang yang aspiratif, sangat peduli, peduli dengan yang ini. Iya, jarang-jarang lo ada yang gitu ya, membanggakan diri sendiri. Cukup 2 kata aja. Bu Eka ini kebanyakan tugas di DPRD itu komisi berapa sih? Saya sekarang lagi di komisi 3, itu tentang keuangan.
di awal 2019 saya di Komisi 1, kemudian pindah 2,5 tahun kedua di Komisi 4, baru beberapa bulan nggak sampai setahun saya pindah ke Komisi 3. Sebelum itu saya jawab karena saya ingin belajar di setiap komisi. Yang belum Komisi 2 kan? Komisi 2 pembangunan, infrastruktur, tapi ada komisi laki-laki. Ada sih yang tapi karena juga saya paham bahwasanya karena sekarang saya di Badan Anggaran, jadi kurlep lah. Ya, kalau terkait dengan pembangunan bisa dibahas, bisa dibicarakan di Badan Anggaran. Nah, Badan Anggaran saya baru di 2,5 tahun kedua ini. 2,5 tahun pertama di Badan Musyawarah. Badan Anggaran. Ini lagi sibuk-sibuknya kalau akhir tahun ya? Enggak juga. Kalau musyawarah anggaran sibuk terus. Oh, sibuk terus. Bu Eka ini emang ditaruh di Banggar, ditaruh di Komisi 3 itu apa karena mama berhubungan sama duit terus kan? Uang belanja, ya, uang pola. Kalau di fraksi PKS memang ada dimintakan kecenderungan, jadi kita diminta untuk memilih satu mau di komisi mana, yang kedua mau di badan mana. Jadi awalnya kita aturnya 2,5 tahun pertama dan 2,5 tahun kedua, karena kan 5 tahun kita tugasnya. 2 tahun pertama kita milih satu komisi, satu badan semua gitu. Nanti dipilihlah seperti itu. Oh, boleh milih ya kalau di PKS ya? Ya, kalau petugasan bukan milih, mengajukan diri mau jadi komisi yang mana gitu. Karena kan biar tahu kita tuh cenderung atau inginnya di mana gitu, belajarnya di mana. Seperti itu sih. Dari backgroundnya Bu Eka kan nggak ada hubungannya sama politik ya? Apa dulu perawat ya? Bukan. Ahli gizi. Oh iya, ahli gizi. Kok tiba-tiba jadi ke parlemen, ngomongin uang, ngomongin pendidikan, ngomongin aduh macam-macam. Ini nggak sih jomplang nggak sih? Maksudnya harus adaptasi dulu nggak sih? Itu waktu tahun 2004, kita mulai dari 2004 ya. Pas sekarang kan udah ada pengalaman di 2004. Itu sih enggak ya. Karena namanya politik itu kan mencakup apa saja. Di situ ada kesehatan. Jadi saya ingat dulu pada seneng tuh teman-teman di kesehatan. Contohnya gini, biasanya itu kalau penganggaran maunya dianggarkan hasilnya apa tuh kelihatan. Itu pasti banyak yang setuju. Dianggarkan ke situ. Nah, kalau kesehatan, saya kan di kesehatan masyarakat ya. Jadi bagaimana orang sehat itu supaya tetap sehat. Kalau kedokteran bedanya gimana orang sakit jadi sehat. Jadi orang sehat supaya sehat itu harus ada penyuluhan, misalnya gitu program-programnya. Yang kalau misalnya dijalankan itu nggak kelihatan hasilnya langsung, ya kan? Nah, misalnya apa? Basmi jentik nyamuk, gitu ya petugas-petugas itu. Nah, tapi kan nggak bisa kelihatan apakah di sana langsung bebas mengambil darah. Jadi yang namanya preventif untuk pendidikan di kesehatan itu tidak bisa kelihatan langsung. Beda dengan kalau dianggarkan peningkatan saluran air gitu. Kan langsung kelihatan uang segini jadi salurannya jadi drainase. Nah, itu jarang nggak mendapat dukungan. Nah, ketika saya situ ya karena yang memahami, kan? Dapat kader ya, Posyandu. Langsung tuh pada saat itu ya. Alhamdulillah nih ada BK nih, ini gini. Pada programnya kayak gitu kesehatan. Jadi ya insya Allah alhamdulillah waktu itu nggak merasa ada gap. Pak ya rasanya cuman suasana baru aja gitu ya. Terus juga kita kan waktu itu masih muda. Muda ya. Masih muda, masih penuh dengan gelora. Semangat. Idealismenya tinggi ya. Terus politik itu kayak apa yang katanya berbagai cara yang penting tujuan tercapai gitu ya. Tuh saya nggak suka kalau ada bohong apa gitu. Kita tabrak-tabrak kita ini aja, kita senggol aja gitu ya. Kita marah aja gitu. Kayak gitu ya. Gitu banget.
Nah, sekarang sih udah beda. Udah beda ya. Sekarang lebih wise, bijaksana ya, humble. Karena umurnya juga beda. Umurnya juga beda, udah punya cucu ya, walaupun nggak kelihatan loh mereka. Cucunya nggak dibawa. Oh iya, nggak kelihatan. karena nggak dibawa cucunya ya. Nah ini selama kan tadi ahli gizi, selama menjadi anggota dewan, apakah ada mungkin kalau sekarang ada kalau nggak salah pansus nakes ya? Itu ikut terlibat nggak Bu Eka? Iya pastinya. Pastinya benar. Oh iya. Sekarang lagi ada pansus pemberdayaan tenaga kesehatan dan ketenaga kerjaan pansus 43. Alhamdulillah sudah running, sekarang tinggal nunggu namanya harmonisasi fasilitasi ya dari dinas bagian hukum DPR Provinsi Jawa Barat. Itu semua pansus itu ujungnya di sana, nanti dari setelah pembahasan ya nanti dibayar kita, baru kita bahas masukan-masukannya, dibenerin, baru dilakukan. Alhamdulillah pas tugas pansus terkait tenaga kesehatan ini sudah ada undang-undang tenaga kesehatan yang baru. Apa sih isinya kalau boleh tahu? Walaupun belum ada Permenkesnya, peraturan menterinya. Di situ banyak ya diatur bagaimana sih kita bisa, pertama aturan ada definisi yang beda antara tenaga kesehatan dan tenaga medis. Karena undang-undang. Intinya sih apa yang ada di undang-undang baru itu kita jabarkan di Perda. Terus gimana nih kita sebagai wakil, kan pemerintah daerah itu terdiri dari wali kota dan eksekutif dan legislatif gitu ya. Nah di sini bagaimana kita bisa mengayomi tenaga kesehatan dan tenaga medis dalam hal ini juga dengan si pemakai jasa. Di situ diatur di situ lah. Sehingga misalnya gini, kalau apapun profesi kan kalau dia kompeten, nah jadi kekompetenan ini alhamdulillah kan dari undang-undang sudah diatur. Misalnya nih dulu perawat aja, ada nurse, ya kan. Terus kalau dulu kedokteran dari dulu ya, expert kedokteran dari dulu, kayak perawat, ahli misalnya lingkungan, ahli gizi, itu ada setara semuanya gitu. Nah, kalau mereka sudah terjaga kompetensinya, kan si ini nih pemakai jasa dalam hal ini mau pasien, mau yang orang sehat supaya tetap sehat, itu kan enak gitu. Dia dirawat atau diobservasi oleh orang yang berkompeten. Nah, kayak gini ada aturannya yang kita inginkan ke peraturan daerah. Juga melindungi tenaga kesehatan itu untuk bisa secara profesional, kalau misalnya yang sakit bisa mengobati tanpa ragu khawatiran gitu. Kan kadang-kadang kalau nggak sesuai dengan ininya keluarga, tadi dikit mau praktek gitu, ya kan. Walaupun memang sih bisa jadi ada, tapi kan kayak gitu kan juga. Padahal kan prosedur udah ya, mau dia tindakan tanda tangan, tapi tetap aja nanti lo kok gini, padahal sudah dikasih tahu. Nah, itu tuh siapa nih nanti yang menjembatani, gitu. Salah sekian ya lah, salah sekian. Iya, ini ternyata ada di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ya. Saya pikir Undang-Undang Cipta Kerja itu hanya ini kan tentang pekerja aja gitu. Tapi jadi Undang-Undang Cipta Kerja untuk tenaga kerja. Undang-Undang nakes di Undang-Undang Kesehatan. Beda-beda. Oh beda. Nah itulah, itu diatur tentang profesinya. Nah ini turunnya di sini Perda, makanya Perda jadi satu, Perda Ketenagakerjaan, karena mengatur gimana sih tenaga kerja ini terlindungi. Contoh tenaga kerja perempuan. Ini satu pansus pembahasan. Tapi dua Perda. Tenaga kerja perempuan, gimana kalau pulang malam misalnya ada jemputan. Udah ada betul, tapi ketika selama dia menunggu gimana? Karena kan nunggu, emang jemputan ada, tapi kan siapa tahu dia nunggu di jalan. Kan khawatir kan pikiran perempuan malam misalnya. Nah itu kita bikin masih ada shelter misalnya kayak gitu. Oh iya. Jadi Undang-Undang Cipta Kerja untuk
tenaga kerjanya, kalau yang kesehatan tadi untuk tenaga kesehatan. medis dan kesehatan. Oh, itu beda ya, tenaga Beda. kesehatan dan tenaga medis. Nah itu baru undang-undangnya yang membedakan. Hmm. Sehingga kita di perdanya juga harus mengikuti peraturan yang di atasnya undang-undang. Apa pemicu terakhirnya pansus ini? Biasanya kalau pansus yang ada itu pemicunya adanya peraturan baru di atasnya. Gitu. Contoh waktu itu ada peraturan Permendagri tentang RT RW. Di situ amanahnya bahwasanya pemilihan RT RW pokoknya terkait dengan rumah tangga dan keluarga itu tidak perlu ada perda. Nah, jadi kita pantau perda yang ada dan aturan tentang rumah tangga dan keluarga itu cukup dengan peraturan kepala daerah. Kalau kita bilang perwal seperti itu. Jadi semua yang dimasukkan di list gitu yang mau dibahas itu pertama karena biasanya ada peraturan baru, dia harus disinkronisasi, sehingga harus buat pansus dan perda. Yang kedua memang sudah tidak sesuai dengan keadaan sekarang. Nah ini keadaan sekarang sesuai bisa jadi peraturan di atasnya ada, yang baru bisa jadi tidak ada. Cuman memang tidak sesuai gitu, tidak kelemahan. Supaya tidak lah. Nah tidak sesuai ini gimana? Bukan karena waktunya lama, tapi memang isinya itu tidak bisa dipakai lah gitu ya. Aktual ya. Diminum dulu mereka kayaknya ini banget ya. Enak ya. Ini ada logonya. Apa namanya? Itu ada beras kencur ya? Beras kencur. Ini kunyit asam kayaknya. Kalau perempuan emang gitu minumannya ya. Jadi kita bisa sehat-sehat supaya senantiasa sehat. Lagi ketenaga kesehatan juga ya. Supaya sehat, tetap sehat. Ya kan? Alhamdulillah, amin ya Allah. Boyka kan punya suami pasti ya. Nggak semua perempuan udah dapat dukungan dari suami. Suami gimana? Dukung nggak? Kan kalau di PKS ketika dicalonkan itu harus ada surat persetujuan izin dari suami, tanda tangan. Gitu. Itu secara ininya. Tapi kalau saya secara syariatnya lah ya kan kita kan kalau itu mesti izin suami. Kan repot ya. Bu bisa ketemu kata Pak RW. Ntar ya izin suami dulu. Jalan itu ya kayak gitu. Jadi kecuali beli tas, ditawarin tas nggak usah pakai izin suami karena udah punya duit sendiri. Enggak. Jadi izinnya saya izin apa tuh namanya itu? Muncul nggak itu ya? Pakai materai enggak? Pokoknya ini benar nih disetujuin ya. Terus yang pakai dengan tugas langsung diizinin. Jadi sifatnya pemberitahuan, bukan minta izin lagi. Kan minta izin udah itu. Udah apa tuh namanya ya? Apa? Udah langsung sepaket. Sepaket kalau jadi dewan dapat izin untuk kegiatan kedewanan. Kalau apa kan baru ya. Ini kesini atau besok kesini. Oh gitu. Kalau udah izin nggak lapar gimana tuh? Hilang kali ya isinya. Hilang. Ntar ada lagi. Iya, tadi kata Bu di awal kan kalau orang-orang nggak mau milih perempuan karena itu tadi repot lah di rumah, nggak bisa fokus ngurus konstituen. Selama ini Bu Eka sendiri merasa kerepotan nggak? Alhamdulillah enggak ya, saya sih karena senang berjalan-jalan. Iya pasti ya. Repot-repot dikit kalau bentrok. Kalau kelupaan. Udah janji kita lupa, udah janji lagi. Waduh, itu paling stres tuh. Tapi sih alhamdulillah nggak sering. Tinggal ya pas saya sih orangnya jujur minta maaf. Tapi saya biasanya yang duluan first in first out ya. Ya udah kayak apa tuh ya. Bukan FOMO bukan ya. Nah jadi yang duluan saya doa ya Allah maaf. Tapi kan atau saya doa ya dengan Allah ya. Dan itu saya berkomitmen. Saya udah lebih dulu nih mohon maaf cuma tidak kecatat. Saking karena mungkin janjian sama orang dekat nggak kecatat. Hatta dengan anak sendiri itu masuk. Ya. Masuk list. Putra putri berapa Bu ya? Putra putri saya 5, cucunya 3. Udah nikah semua? 2 yang baru nikah baru 2, yang baru nomor 2, 3, 4 ya belum. Baru 1 2 yang 3 ya belum. Nggak kelihatan ya, ibu ini nggak kelihatan bercucu 3 ya. Coba ya nyari mantu. Ya boleh. Anak yang belum nikah apa? Laki-laki perempuan? Oh perempuan.
Mau punya mertua anggota dewan sok mangga ya. Jadi kayak gitu ya, bisa itu kan pertimbangkan. Iya, Anda mapan, Anda soleh, ya silahkan ya. Ini Bapak juga ya. Itu yang utama ya. Aduh, kita kalau mama yang ngobrolin ini ya. Iya, Bu Eka sendiri kalau misalnya kita ngomongin masa reses nih Bu Eka, biasanya kegiatannya apa sih? Reses, reses adalah masa seorang anggota dewan ke dapilnya, ke masyarakatnya, ke konstituennya. Jadi sebelum reses itu ada namanya penutupan sidang, jadi nggak ada di kantor. Nah kalau kita reses ada yang nggak ke bawah itu aneh, karena berarti dia tidak memenuhi tugas resesnya. Jadi kita di situ menjalin aspirasi masyarakat. Jadi asmara. Oh, jaring asmara yang bukan itu. Aspirasi masyarakat. Nah, ini nih masa-masa yang enak bagi saya. Itu bisa mendapatkan masukan dari masyarakat apapun tentang misalnya pelayanan kesehatan gitu atau infrastruktur. Kalau ketemu ibu-ibu beda. Yang dibicarakan beda dengan kalau kita ketemu dengan RT dan RW. Jadi semua masyarakat nih. Jadi itulah yang harus kita ambil, walaupun selain di masa reses kita juga tetap menerima masyarakat konstituen kita yang misalnya mau ketemu atau mau mengajukan proposal pembangunan gitu. Nanti kita terangkan bahwasanya yang namanya di Indonesia itu musyawarah rencana pembangunan Kota Bekasi, Musrembang itu sama se-Indonesia, ada bulan-bulannya, ada momen-momennya, jadi jangan sampai salah momen sehingga proposal disampaikan ke saya itu nggak bisa masuk di penganggaran perencanaan pembangunan yang tepat. Biasanya bulan apa Bu Eka? Itu masukinnya diinputnya bulan awal tahun. Januari ya. Terus masuk sistem namanya SIPD, ya sistem informasi perangkat daerah SIPD, baru bisa dibahas apakah memang dibutuhkan di skala prioritas atau tidak, dan nah ini masalahnya pelaksanaannya atau tahun depannya. Bukan misalnya Januari 2024 nih gitu. Maaf ya benar. Jadi orang Indonesia itu memang dilatih untuk sabar. Dan ini pemberitahuan ini cerita seperti ini itu merupakan pendidikan politik bahwa kita harus memahami perencanaan itu setahun sebelumnya. Kalau 2004, nah kalau saya ketahuan orang lamanya itu nggak seperti itu. Jadi ada yang namanya ujuk-ujuk. Apa tuh ujuk-ujuk? Tiba-tiba. Saya lagi pembahasan, wah ini belum masukin. Bisa. Dulu bisa, sekarang nggak bisa. Nah, SIPD itu tuh langsung masuk ke pusat, ke Kemendagri, dia sistem sana. Jadi nggak ada tiba-tiba ada proyek kegiatan yang tidak direncanakan itu ada anggarannya dan dilaksanakan. Itu temuan. Ya misalnya, udah ini kan akhir tahun politik ya, akhir tahun 2023 ya KPK akhir tahun politik ya. Nah, semua butuh dana. Ada anggota dewannya. Waduh, ini udah masuknya. Ini anak saya dibebasin. Bilang apa kayak judulnya, tapi dia belum direncanakan masuk. Ada yang begitu ya? Bisa. Kalau dulu bisa tuh. Gitu. Apalagi Mbak Yola punya itu kan tanah, udah kita beli cincai ya. Bisa tuh. Lumayan kan buat itu kampanye. Sekarang nggak bisa. Nggak bisa. Kalaupun ternyata ada ketika itu tahun sebelumnya bisa masuk. Dan ketika dibahas, kalau saya itu pembebasan tanah emang perlu. Bukan dalam rangka susun, tapi dalam rangka bener nggak ini dibutuhkan oleh masyarakat Bekasi. Itulah di anggaran, di badan anggaran yang memang harus mencermati ya. Jadi misalnya gini, di Bekasi ini kan SMP banyak, udah berapa puluh ya, 61 atau berapa gitu. Nah SMP itu banyak yang belum punya sekolahan, masih numpang. Lahannya ya. Atau sekolahnya juga. Masih ada yang udah mau tamat tapi belum punya sekolahan. Kan kasihan ya. SMP misalnya, SMP 61 sekolahnya mana? Belum jadi.
Tapi udah tamat. Gitu. Nah ini kan banyak di apalagi sekarang zonasi harusnya setiap kelurahan itu harus ada satu sekolah negeri gitu ya. Nah ketika kemarin nih ada cerita sih, ketika kemarin di pembahasan ternyata SMP yang baru ini tuh mau dibangunnya harus beli tanah. Nah, saya bilang kenapa nggak manfaatin fase-fasenya aja? Kan masih banyak tuh yang fase-fase yang dipakai oleh masyarakat hanya buat jualan, food court, ya kan? Nah, ini harusnya di sini. Jadi kita tuh dari APBD nggak perlu effort yang banyak untuk beli tanah baru ngebangun. Beli tanah sekarang ngebangunnya kapan? Ada juga yang dialokasi buat beli tanah, mendingan langsung tunjuk fase-fasenya tidak dibangun. Ya kan cepat, jadi sekolah cepat jadi. Anaknya udah mau tamat juga dia bisa tahu, oh ini sekolah saya di sini loh gitu ya kan. Mau nyari alamatnya juga kan, apa mau menyantumkan alamat kan lebih jelas kalau di sekolahannya. Itulah di Banggar salah satunya adalah tadi antara yang diajukan oleh eksekutif dalam hal ini ya itu apakah memang sudah sesuai atau ada istilahnya kepantasan kelayakan. Jadi kalau mampu bisa jadi mampu kali geser-geser. Tapi apakah layak, apakah ini yang didahulukan, diprioritaskan itu macam-macam di situ. Kalau contohnya saya baru contoh aja ya sekolah itu saya bilang banyak fase-fase ya apa saja yang dimanfaatkan. Iya itu kalau contoh kayak gitu tadi yang itu apa kendalanya sih orangnya nggak mau apa RT RW-nya nggak mau ngelepas kah atau memang orang yang udah PW di situ jadi nggak mau di sekolah? Tahu kalau yang untuk ini apa perubahan 2023 kemarin diajukannya untuk pemilihan tanah. Alasannya tidak ada fase, saya kan nggak usah. Dan alhamdulillah nggak jadi jalan drop. Karena juga ternyata belum ada DED-nya, belum ada PFS-nya di sini tadi gitu. Jadi kan, nah kalau kayak gitu orang politik kan, nah ada yang pengen dapat uang pensiun nih, ya kan bisa gitu ya. Saya ini akibat bergaul di politik. Jadi ada Suzan yang memang buat gitu ya. Jaga-jaga preventif ya. Dia kan karena semangat sebenarnya nggak di situ. Kehati-hatian supaya kebutuhan masyarakat yang lain yang bisa contoh kesehatan. Kan di Bekasi ini ketika orang sakit itu berobat gratis, pakai KTP aja. Pernah dong. Nggak bisa. Ya. Kalau mau punya BPJS nggak bisa ke Bekasi karena KTP bukan Bekasi kan. Kalau kita orang Bekasi bisa ngasih katanya di puskesmas, tapi Bekasi gratis. Ketika mesti dirawat dan secara keuangan tidak ada, itu tidak cukup, sehingga nggak bisa BPJS itu akan langsung dibuatkan BPJS PBI, program bantuan iuran. Nah ini mulai dari mana APBD? Jadi kalau yang kayak tadi nggak jelas itu, saya lebih baik tuh nambahin alokasi buat pengobatan masyarakat. Jadi itu dari sudut pandang saya. Jadi kan banyak yang berobat ketika sakit. Tadi sih punya duit, tapi ketika sakit terus kan namanya orang sakit ya. Pusing, nggak tahu pusingnya ada apa di kepalanya, ada apa kan perlu ini banyak. Nah yang kayak gitu. Jadi harus ditambah. Nah itu namanya UHC. Jadi kita udah UHC istilahnya udah ada backup penganggaran dari APBD. Nah cuman tadi cukup atau tidak cukup. Supaya cukup cover seluruh masyarakat Kota Bekasi, maka ketika di badan pembahasan itu tadi yang kayak gini yang nggak hujan lebih kesini. Jadi memang perlu banyak bisa melihat dan ini bagi saya adalah tahunya begini karena tadi kalau reses, kalau ketemu masyarakat itu dapat masuk asmara tadi ya. Misalnya gini, sakit terus Bu mohon maaf kata dinasnya, kuotanya udah habis, kan tahu tuh berarti kurang, jadi itu harus tambah, sehingga bisa digeser, entah itu dari dana tidak terduga atau apa yang penting clear memang membutuhkan dana. Yeah, ini that's what we call as mother's touch. Karena Dewan Perempuan itu kan identiknya ngurusin posyandu, PKK, gitu. Padahal nggak juga yang berat-berat itu juga. Itu kalau dengar cerita Bu Eka. Ya kalau sebenarnya jadi dewan itu gampang ya, Ega. Oh, jadi pengen. Yang penting
kan parlemen, parle itu bicara, men itu orang, jadi orangnya harus bicara. Jadi kalau ada anggota dewan nggak bisa bicara, itu aneh. Emang, iya. Supaya bisa bicara itu gampang. Jadi misalnya nih, lagi rapat kerja, kita dengerin aja dia mempresentasikan apa. Saya tuh bangga tuh, kok segini, saya nggak pernah tuh baca-baca ini gitu. Kalau ada masukan baru, ini gini jalannya udah bagus, katanya dia bilang mau dia bilang itu anggaran dia, tapi kok kemarin saya tuh udah diukur, jadi dia maunya gitu ya, apa namanya? Ini saya yang bangun langsung dicor. Habis itu nggak lama setelah spanduk ya. Jatuhnya enggak, jadi dia duluan nih. Jadi dia menyatakan dia membangun sendiri di saya. Pas dia jadi terus anggaran kok diukur-ukur. Nah ini ngebuat apa? Kan udah pasti bagus. Nah, disitulah kita nanti masukannya di situ. Jadi saya kalau di Bangga tuh dengerin aja dia lagi mereka misalnya dinas A presentasi, saya dengerin aja. Nah, ada masukan dari sini baru saya cari benernya ada di anggaran. Terus kita tanya kan masih bagus gitu. Terus kalau dia nggak bisa mempertahankan apa argumentasi, ini kayak tadi contoh sekolah. Buat apa beli lahan pakai fasos nggak perlu. Udah kayak gitu. Itu kan perlu ada masukan dari masyarakat. Apa masukannya contoh sekolah ya? Ternyata di sekitar situ ada perumahan baru. Nah kalau perumahan baru kan pasti ada fasos-fasosnya. Itu belum ada sekolah. Kenapa nggak pakai itu? Iya. Di tempat saya udah begitu soalnya ya. Kalau ada perumahan baru harus ada fasos-fasos, ada sekolah di situ. Memang syarat ya untuk memberikan alokasi fasos-fasos. Yang kedua pemakaman. Nah, kalau pemakaman itu bukan di daerah itu, tapi yang kewajiban dia jadi satu untuk beli lahan di area yang telah ditunjuk oleh pemerintah. Sekarang dipusatkan ya. Misalnya ada pasar baru atau perumahan baru, jadi berapa meter dia sekian berapa persennya harus ada pemakaman kan. Nah pemakaman itu dananya taruh di bebasin di situ. Jadi mereka tetap bayar untuk dia punya kewajiban untuk menyediakan pemakaman fasos-fasos. Nah pemakamannya nggak di pasarnya tapi di satu. Nah kan kewajiban dia lah yang memberikan kepada disesuaikan dengan berapa meter persegi luasnya perumahan itu ya. Saya baru tahu perhitungannya kayak gitu baik. Ini harus bangun gitu masyarakat itu ada gitu. Karena kan nanti kan ada orang yang tinggal di situ, orangnya ada yang lahir, ada yang meninggal, kemana dan seperti itu. Jadi, nah kalau di Bekasi itu di Pederenan ya, itu waktu saya 2000 periode saya tuh itu anak dokok saya juga sempat kenapa mesti di sana gitu kayak kemarin lah gitu, kenapa ternyata memang yang luas itu cuma di sana, dan kenapa nggak banyak yang ini karena memang perlu ini timbunan. Tapi alhamdulillah sekarang udah bagus padat, rapi, udah padat, udah lagi gara-gara COVID kemarin juga jadi tambah padat. Dulu tuh waktu 2004 mengkhawatirkan kalau hujan banjir, kita gini itu nggak pada ngambang tuh nanti ya gitu tuh. Tapi alhamdulillah terus ternyata udah perencanaan sekarang udah ada. Sebelumnya di Perwira juga begitu dan banjir. Pernah banjir kan? Orang Perwira tahu. Tapi memang kalau nyari tanah mesti kayak gitu supaya murah. Soalnya kalau udah padat pasti yang punya tanah kan pasti mahal. Pasti ada membebaskannya. Kalau tadi dengar ceritanya mereka, kalau Dewan Perempuan itu udah kayak detektif, bener nggak? Ini bener nggak? Segitunya ya? Bener nggak sih gitu? Jadi untuk Anda perempuan-perempuan di luar sana, pilihlah Dewan Perempuan ya, karena perempuan itu harus pilih perempuan, bukan begitu bukan? Perempuan itu kan multi talent. Yes ya. Jadi yang lagi dengan laki-laki ya kita terima saja. Terima saja ya. Di Kota Bekasi sekarang seks rasionya itu lebih banyak perempuan atau laki-laki? Perempuan. Tuh kan ya. Pemilihnya banyak perempuan. Pemilihnya banyak perempuan, tapi justru perempuannya sedikit keterwakilannya di dewan ya. Ayo, iya. Pertama, cara perempuannya tinggal meningkatkan kapasitas. Yang kedua, tadi persepsi. Bukan pemimpin untuk DPR, tapi keterwakilan. Sehingga persepsi bahwa pemimpin harus laki-laki itu bisa dimengerti bahwa kita belum menjadi pemimpin, tapi
keterwakilan. Kecuali jadi wali kota tuh ya, mungkin itu pemimpin ya untuk warga. Boleh juga sih dalam Islam. Oh iya, nggak Karena yang apa-apa. pemimpin itu. Kayaknya ada yang mau nyalon ini. Belum ada loh Bekasi perempuan Iya. ya. Jadi kalau ini yang nggak boleh itu pemimpin sama hakim ya sebenarnya. Sekali Islam ya. Pemimpin semua dunia. Kalau untuk kecil, wali kota itu masih bisa selama memang tidak ada yang Selama ada yang di kota belum ada perempuan. Kabupaten udah pernah kemarin kan ya. kayaknya boleh juga tuh ya. Ya kita kampanye. gimana apakah sudah pantas untuk menjadi calon wali kota? Buat saya sih udah tahun Bu Eka. Ya, harus ya. Bu Eka ini kan tahun terakhir ya, dan tahun ini tahun terakhir juga Bu Eka di kota Bekasi jadi anggota dewan nih. Karena kabarnya mau pindah ke provinsi ke Bandung. Apa nih yang belum terlaksana di tahun-tahun terakhir? Tugas sih sampai Agustus 2020. Pemilu 14 Februari. Jadi nanti udah kelihatan bisa jadi dewan lagi atau nggak jadi, ada KPK baru gitu ya. Apakah saya nanti ditaklukkan di provinsi itu nanti di bulan Maret lah ya. Nah kalau yang belum terselesaikan sih kalau secara tugas kedewanan sudah pansus ini nanti akan ada, insya Allah semuanya saya semuanya bakal selesai karena kita kan memutuskan kegiatan apa, misalnya pansus berapa atau mau apa gitu ya, itu ada namanya bamus, itu nanti akan disesuaikan dengan termin atau berapa bulan lagi kita bertugas. Jadi kalau itu bisa jadi terburu-buru. Ya. Kalau nggak dipertimbangkan oleh kami, makanya kita dipertimbangkan insya Allah nggak akan ada yang sudah dibahas selesai gitu ya, karena nanti diputuskan di Bandung itu baru musyawarah itu akan dihitung ketika pada ini kita mau pansus ya, pansus itu mau digulirkan, mau dibahas, kira-kira cukup nggak waktunya sampai dijadikan di paripurna jadi perda. So sih nggak ada PPN. Ini udah bulan Oktober ditangani 126 hari lagi menuju hari pencoblosan. Tapi kan gini, sebenarnya itu pencoblosan 120 hari yang itu pencoblosan, tapi kita baru bisa sampai Agustus bisa. Jadi bisa jadi nih sekarang kata dewan udah pada jalan di kantor misalnya apa kalau masih ya nanti bulan November pas lagi kampanye. Nah, jarang gitu, cuman kita tetap yang bertugas harus selesai, harus menyelesaikan ya tugas-tugasnya, cuman ya pasti bisa ditebak lah sepi. Tapi kan bisa Februari itu Maret, April, Mei, Juli masih 5 bulan belum bisa menyelesaikan. Tapi biasanya sepi betul ya. Kalau apalagi ada yang kuring mungkin ya orang nggak pilih malas gitu. Nah itu nggak tahu habis Februari ya nggak tahu. Tapi mudah-mudahan sih kalau kita punya jiwa negarawan gitu ya. Nggak mau dibeli wali kota. Udah hasil gitu. Sebenarnya kan kalaupun dipilih atau tidak pilih itu kan pilihan kita sebenarnya. Kan sekarang kalau kita mau dipilih kan kita harus bagaimana misalnya yang buat incumbent ya, bagaimana menghargai masyarakat, bagaimana dekat masyarakat. Sekarang nanti ada waktu kampanye bulan November, mau turun atau tidak, gitu, atau mengadakan ininya misalnya gitu, kan sebenarnya pilihan kita. Tanpa disadari dia kalau menentukan nasibnya sendiri. Walaupun memang jelas lah, menyelesaikan diri dari Imam Mahfud sih, itu siapapun juga kan menjadi takdir istilahnya masing-masing makan. Dan menurut saya sih sebaiknya kita tuh ketika sudah menjadi wakil dan nanti maju lagi jangan memikirkan kita harus jadi lagi, tapi gimana yang kita sudah menjabat sebagai wakil rakyat ini bisa bebas dan nanti jadi nanti kita sudah bisa mewakili masyarakat kita, konstituen kita. Nanti terus kayaknya kalau mereka ya nggak pilih lagi juga karena kayaknya kalau perempuan gitu deh, kayaknya menurut saya ya
Kalau menurut saya, yang saya lebih aman yang akan berat itu incumbent laki-laki. Apalagi kalau yang sebelumnya dia bukan pekerjaannya bukan mandiri, misalnya di sosialisasi. Tapi kalau misalnya incumbent sih nggak jadi lagi, kan dia nggak bisa bersosialisasi. Apalagi kalau dia ASN itu udah total stop, kan aturan ASN kan nggak boleh berpolitik, sehingga ketika selalu maju jadi caleg dia harus berarti dari PNS atau P3K. Itu namanya ASN. Kalau zaman 2004 nggak izin. Kalau nggak jadi dia bisa balik lagi. Oh gitu. Iya, zaman 2004. Oh 2004 ya. 2004 atau 2004 itu. Nah setelah itu nggak mau jadi daftar diri aja, udah harus sudah keluar dari ASN, undang ASN. Dan banyak juga BUMN juga seperti itu memperlakukannya. Enak banget kayak gitu ya. Belum keterima, udah sekarang ya. Itu kan cuti ya. Keluar. Nah, sekarang. Nah, balik lagi. Jadi ya kalau perempuan nyalek laki-laki itu akan kalian laki-laki atau incumbent, apalagi tadi yang punya latar dulunya pekerjaan. Kalau usaha sih cuek aja bisa jadi kan. Iya betul. Jadi nggak jadi ya orang dia usaha. Nah, ini kalau dia ada melihat di lapangan motor apa itu ya seperti itu lah, bisa jadi lah. Bisa jadi cari nafkahnya di situ ya. Padahal tuh yang bagus adalah ya tidak dijadikan tempat cari nafkah. Kalau di luar negeri kayak sana itu orang yang udah mandi sendiri. Nah, kalau di Indonesia tuh mandi kan ini. Oh iya, ada laki perempuan kita mandiri jadi ini ayo nggak jadi ya kita di masyarakat. Betul. Di ini maksudnya ini yang tren begini nih harus ada di kita perempuan dan di masyarakat perempuan. Kalau perempuan vote perempuan selesai gitu ya. Iya, apalagi di Kota Bekasi, rasionya lebih besar daripada laki-laki ya. Dan kebanyakan begitu kan di daerah-daerah pemilih DPT itu kebanyakan perempuan, lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Tapi 30% masih dalam angan-angan ya, apalagi 50%. Jangan-angan. Bukan angan-angan sih, bisa aja sih sebenarnya ya. Cuma kadang-kadang suka dibenturkan begini kalau ke saya ya. Tenang aja, kita kan perempuan belum punya modal kan dari suami. Suami kita belum ngasih modal. Kalau bapak-bapak tuh modal kan banyak, dia punya uang. Mindsetnya masih money politik ya. Makanya kalau mengajak kan jangan orang diawali dengan seperti itu karena memang masyarakat pragmatis. Cuma kan masyarakat itu sebenarnya bisa dari pengalaman bisa dikasih pendidikan politik. Misalnya yang namanya terpenuhnya kebutuhan itu tidak bisa sesaat. Hanya menjelang ini ya hanya sebesar 50.000, 5 tahun yang ditengok balik lagi jadi 50 untuk 5 tahun. Murah sih. Coba kan jadi kayak gitu. Kalau itu dipilih adalah berdasarkan ini maka banyak perempuan yang kalah di situ. Dari pengalaman para ibu-ibu. Saya ada di KPP itu, kampus perempuan buat Indonesia, komunitas partai. Merasa begitu, saya bilang jangan merasa seperti itu, kita bisa. Ini kan sekarang perempuan nih banyak nih yang pinggir-pinggir jalan yang udah spanduknya bertebaran kemana-mana ya, senyuman karena ini tahun senyum katanya. Ternyata senyum manis itu suaranya nggak semanis yang senyum. Ternyata kebutuhan make upnya lebih mahal daripada gajinya. Baik, ini terakhir mungkin ya kesan dan pesan untuk para perempuan di luar sana yang harus pilih perempuan, Bu Eka. Ya, perempuan vote perempuan. Dengan catatan perempuan yang dipilih juga mempersiapkan dirinya untuk mempunyai kompetensi sebagai wakil rakyat. Sehingga dari sekarang yuk masih ada waktu. Kita banyak belajar ya, memberdayakan diri sendiri supaya memang kita pantas untuk dipilih dan memang nanti kita bisa bertugas dengan maksimal sebagai wakil rakyat yang banyak keterwakilannya dari perempuan. Apa yang harus jadi pertimbangan seorang perempuan harus dipilih, Bu Eka? Karena masalah perempuan itu yang paling adalah perempuan. Dan ternyata banyak masalah perempuan. Karena kalau kita bicara masalah perempuan, di situ ada ibu, ada anak, ada keluarga. Gitu. Dan kalau mau dibilang infrastruktur juga ada.
got mampet gitu ya. Itu kan kalau apa-apa pasti di perempuan yang tahu gitu. Jadi permasalahan di perempuan itu baiknya disampaikan kepada keterwakilan perempuan karena dia yang pasti juga memahami gimana sih harus mempercepat memberikan solusi, harus kemana gitu. Terus kemudian juga kalau kita permasalahan kan enak. Iya, ngobrolnya. Ngobrolnya juga ya touch-nya gitu beda ya kita untuk curhatnya. Lama-lamanya. Dedeh, curcol. Saya kalau curhat sama laki-laki kan. Wah, bisa lama-lama. TBC, diberi cinta. TBC adalah. Nah ini kan banyak juga nih para perempuan yang muda-muda yang akan masuk ke Khairul Anwar nih. Kira-kira pesan-pesan dari Bu Eka untuk para perempuan-perempuan muda yang sudah akan masuk ke Khairul Anwar. Pesan dan saran saya kepada para caleg perempuan yang nantinya insya Allah semoga ada keterwakilan dari perempuan-perempuan yang muda, utamakan keluarga. Mengutamakan keluarga itu bukan berarti kita semua kerjaan kita yang lakukan. Di kebaikan manajerial. Kita fair, kita perlu alat bantu. Perlu alat bantu ya, baik itu manusia atau itu mesin. Jadi pertama keluarga dulu. Nah keluarga ini kita harus bisa manage. Jadi bukan bagi keluarga kalau keluar tadi ya. Kalau keluarga ini kan jelas ya dengan izin suami dan seterusnya. Nah yang kedua tingkatkan diri kita. Jadilah pembelajar cepat. Karena di dunia politik apapun latar belakangnya, kesehatan, hukum, ekonomi, ketewasan politik itu banyak lika-likunya. Kalau dulu ada cengkok-cengkoknya, ya kan? Itu Oke yuk gitu. Itu jadilah pembelajar cepat. Yang ketiga tetap junjung tinggi namanya kejujuran. Gimana fungsinya itu nanti kita bakalan jadi orang yang kuat untuk mengatakan tidak kalau kita melihat satu kezaliman. Oke. Insyaallah selamat. Juga harus speak up ya, jangan nggak bisa ngomong. Pembelajar cepat tuh harus speak up, jadi harus ngomong. Orang kebanyakan nggak bisa ngomong karena tadi nggak mau belajar, terus juga nggak mau. Maksudnya belajar ini kan bisa datang ke masyarakat dapat masukan. Ini kan kasus kan bisa kita tanya ya, udah kayak ngomong gitu kan. Ini tadi belajar cepat supaya kita jadi bisa lanjut. Iya, berarti kan eranya era media sosial di mana orang banyak ngomong di media sosial ya. Masa ketemu sama konstituen nggak bisa ngomong? Kayak suka bingung gitu. Ya kalau kita wawancara perempuan, jangan saya, nggak bisa ngomong. Nggak tiap hari ngomong, 16.000 sampai 20.000 kata kan perempuan kan. Kalau nggak dikeluarkan ya. Karena tadi kata Bu Eka kan parle itu bicara. Perempuan itu adalah orang yang suka bicara ya, makhluk Tuhan yang paling suka bicara 16.000 sampai 20.000 kata per hari. Jadi pilihlah perempuan ya untuk bisa menyuarakan aspirasi Anda semua. Baik, Bu Eka, terima kasih atas bincang-bincangnya. Saya udah kayak ini. Ya Ibu pejabat ya gitu gerah. AC-nya kurang, Bekasi panas soalnya ya. Bekasi, Jakarta polisi ini kita kena panas aja ya. Karena jarak antara Bekasi dengan matahari sangat dekat. Itulah kenapa jadi planet Bekasi ya. Jadi kemana-mana. Baik, terima kasih sekali lagi Bu Eka. Mudah-mudahan bermanfaat. Sukses terus. Mudah-mudahan kita ketemu lagi nanti kalau udah sampai Bandung ya. Kita harus ketemu lagi setelah ini. Banyak yang mendoakan. Amin. Betul ya. Jadi nanti keterwakilan perempuan di provinsi juga lebih banyak lagi sehingga Kota Bekasi lebih diperhatikan oleh para perempuan-perempuan ini. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Saya Yola Damayanti undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini masih enggak? Kan gini 10.